Ini dulu Sultan bersama di sini. Halo, Assalamualaikum Lenga. Bagaimana kabarnya nih di era new normal? Semoga selalu sehat ya. Tim Ekombe Project juga mengawali era new normal ini dengan berkunjung ke Museum Asimbojo. Kita excited banget tau nggak? Karena selain museumnya baru dibuka lagi setelah pandemi, kita juga sudah lama banget nggak berkunjung ke sana. Halo, Hai, sekarang lagi di Asimbojo. Sekarang hari Sabtu, masih hari sekolah. Dan aslinya tuh biasanya buka untuk umum sampai jam 4 sore. Kita di sini touring sekalian belajar nih teman-teman apa aja isi Asimbojo yang sebenarnya, soalnya terakhir kita kesini tuh SD. SMA 10 tahun yang lalu lah. Dan sekarang tuh vibe-nya beda banget ya sama zaman kita kecil. Lebih cerah, kesan-kesan angkernya tuh udah nggak ada. Kelihatannya administrasinya juga udah mulai tertata tuh. Kita dikasih karcis, udah boleh parkir di dalam, dan katanya nanti akan ada ibu-ibu yang juga akan dampingi kita jadi tour guide. Informasi dari zaman Naka, zaman Juhi, zaman kerajaan sampai masa kesultanan tuh udah lengkap banget di dalam museum ini. Museum Asimbojo dulunya merupakan bangunan istana Kesultanan Bima yang sekarang telah menjadi benda cagar budaya. Istana ini terletak di jantung kota teman-teman, di mana bentuk bangunan istana yang sekarang merupakan hasil renovasi pada tahun 1927 hingga 1929. Bangunan istana Kesultanan Bima ini memiliki denah berbentuk persegi 4 panjang dan berlantai 2. Kedua lantai bangunan sekarang difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan koleksi dari berbagai perlengkapan yang dipergunakan oleh keluarga Kesultanan Bima pada masa lalu. Jika dilihat dari bentuk arsitekturnya sih, bangunan istana Kesultanan Bima ini mencerminkan bangunan-bangunan Eropa yang cukup banyak kita temui di berbagai daerah di Indonesia. Ciri khas bangunan tradisional Bima yang menggunakan siku tidak tampak sama sekali pada bangunan istana ini. Secara garis besar, Istana Kesultanan Bima terbagi menjadi beberapa ruangan teman-teman. Yang pertama, ruangan pusaka atau ruangan inti di museum ini. Ruangan ini dahulunya merupakan tempat untuk dilaksanakannya hukum sara dan hukum adat. Sekarang, ruangan ini digunakan untuk menyimpan pusaka kerajaan. Pusaka-pusaka yang digunakan oleh raja hingga kepala desa saat itu lengkap isinya di sini. Alhamdulillah Lenga, tidak ada orang yang berani mengambil tanpa izin koleksi di museum ini. Karena konon katanya akan ada ganjaran yang setimpal jika mereka berani untuk usil. Dari ruang pusaka, kami melipir ke lantai atas. Lantai atas terdiri atas 10 kamar dan sebuah ruangan yang terbuka dan cukup luas. Kondisi dan peralatan di kamar ditata dalam bentuk asli loh Lenga. Wah, kebayangkan betapa kokohnya istana ini. Selain itu, juga terdapat ruang kerja sultan yang sederhana banget. Tidak ada meja ataupun kursi. Jadi, kalau lagi rapat gitu, sultan dan para pegawai duduk sama rendah di lantai kayu. Ini asli buatan Eropa, bukan raja sekarang. Nah, ini rendahnya ini disulap sama putri dulu. Berarti di ruangan ini nih yang masih asli selain ranjang, Itu gantian baju, ini cuma baju yang si asli. Semuanya ya? kayu-kayunya ya. Si gadangnya, kayunya juga. Itu dicat atau renovasi atapnya aja. Setelah puas melihat kamar para sultan serta putra-putri, kami kemudian melihat koleksi istana yang lain.
yaitu alat-alat tradisional zaman dulu seperti alat pertanian, alat peternakan, alat melaut, perlengkapan perang, perlengkapan muna atau menenun, perlengkapan kiri loko, hingga pakaian adat dan alat musik. Koleksi yang dipajang merupakan koleksi yang masih asli loh Lengah. Terakhir, aula besar di bagian utara. Bagian ini merupakan tempat terbuka dari museum. Dahulu digunakan sebagai tempat upacara resmi dan penyambutan tamu kerajaan. Oh iya Lengah, halaman istana juga cukup luas loh. Banyak pengunjung yang menggunakan halaman sebagai tempat berdiskusi, jogging, atau bahkan untuk sekedar piknik kecil-kecilan. Eits, seru juga loh kalau misalkan ada Lengah doh yang mau pre-wedding di sini. Dulu tuh zaman dahulu istana tuh bukan cuman pagar ASI ini teman-teman, jadi luas Dan tersebar, ada yang sebagian di mana tadi? di Pane, Ya, di di Doro Doro Parapimpi. Parapimpi. Ya banyak lah, pokoknya ada 11 istana di Bima. Dan yang masih eksis tuh yang ada Istana utama. yang ini. Ditambah juga fun fact, dulu tuh wilayahnya Bima tuh nggak cuma di sini aja teman-teman, tersebar sampai Flores. sampai apa Pulau Komodo, Kelor tuh, Alor itu punya Bima wilayah Sultanan Bima. Dilansir dari fanpage resmi Asimbojo, mulai Agustus 2020 ini akan diselenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan seni dan budaya Lengah, yaitu kursus alat musik dan tari, wisata sejarah, dan kursus aksara Bima. Wah, keren banget ya! Museum sekarang bukan saja dijadikan tempat melancong, tapi juga bisa dijadikan tempat untuk wisata edukasi untuk kita semua. Rasanya fungsi istana akan kembali hidup dengan adanya beberapa kegiatan ini. Yuk, kita jaga bersama peninggalan daerah kita. Bagi Lengah yang berminat, langsung aja tanya ke fanpage Asimbojo. Linknya kita taruh di box di bawah ini.